Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang eksponen, di mana ini adalah proses belajar pembelajaran yang mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa dibantu dengan proses belajar pembelajaran yang secara online seperti ini, di mana materinya ini adalah materi kelas 10 matematika wajib, yaitu tentang eksponen. Dan kali ini kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu tentang eksponen. Eksponen itu apa? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, kalau bilangan berpangkat, untuk lebih jelasnya kita ke bentuk umumnya dulu. Ini adalah bentuk umumnya, contoh A pangkat M, di mana A-nya ini itu adalah bilangan pokok, yang namanya bilangan pokok, dan M itu adalah bilangan pangkat. Ya, dalam kita mempelajari eksponen, ada beberapa dasar yang wajib yang adik-adik yang harus kalian ketahui. Di situ adalah beberapa sifat yang harus kalian pahami. Di mana sifat yang pertama, yaitu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, seperti yang dari penjelasan di atas, A itu adalah bilangan pokok, dan yang pangkat ini, M atau N, itu adalah bilangan pangkat. Nah, maka sifatnya akan berlaku ketika dia dikali, maka pangkatnya itu akan ditambah. Jadi seperti ini. Nah, ini hanya berlaku pada bilangan pokok yang mempunyai sama. Kalau berbeda itu tidak bisa. Contoh lebih jelasnya. Contohnya di situ adalah ini bilangan pokoknya sama. Ketika bilangan pokoknya sama, itu boleh kita menggunakan sifat ini. Kalau berbeda itu tidak bisa. Jadi 3 tambah 2, 5. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 seperti yang adik-adik kebanyakan itu sudah bentuk umum yang harus kalian ketahui. Pangkat 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5, tetapi 2-nya itu sebanyak 5 kali. Seperti ini. Nah, itu tinggal dikali saja. Jadi kalau kita kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, jadi seperti itu. Maka hasilnya adalah 32. Pak, bagaimana di situ kalau bilangan pokoknya itu berbeda? Apa yang terjadi? Nah, kalau bilangan pokoknya ini berbeda, itu tidak bisa kita operasikan seperti ini. Sifat ini itu hanya berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Kalau berbeda, dia harus dioperasikan satu-satu. 2 pangkat 3 nilainya sekian, 3 pangkat 7 nilainya sekian. Tetapi, kalau misalnya 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, ini yang bentuk lainnya itu adalah, kalau di sini itu pangkatnya yang sama. Kalau pangkatnya sama, di sini dalam bentuk perkalian itu boleh digabung menjadi 2 kali 3 pangkat 3. Jadi angka yang ada di dalam kurung ini itu boleh kamu kali. 2 kali 3 6. 6 pangkat 3. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Itu adalah bentuk dasar. Salah satu sifat dalam bentuk eksponen. Nah, jadi bentuk salah satu contoh ini yang harus adik-adik pahami, yang salah satu dasar dalam penyelesaian bentuk pangkat yang lainnya. Ini adalah sifat yang pertama.
Sifat yang kedua, itu adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ya, sama seperti tadi, ketika dia dikali, itu dia menjadi tambah pangkatnya. Kalau dia dibagi seperti ini, maka dia akan menjadi kurang pangkatnya. Tapi dengan syarat pangkatnya, bilangan pokoknya itu harus sama. Contoh. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Itu sama saja 2 pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2 nilainya 1, 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi sifat ini itu harus kalian pahami, ada 2 sifat. Ya, sudah 2 sifat yang sudah kita pelajari. Sifat selanjutnya itu adalah yang ketiga. Ya. Sifat yang ketiga itu adalah dalam bentuk perkalian seperti ini dengan pangkat yang ada di luar. Nah, pangkat ini itu kalau kita kalikan ke dalam, dia syaratnya itu adalah dia harus dalam bentuk perkalian. Sehingga kita peroleh A pangkat M, A kali B pangkat M itu sama saja A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Sama seperti yang contoh ini tadi. Nah, jadi syaratnya di situ adalah dia harus dalam bentuk perkalian. Contoh misalnya 2 kali 3 pangkat 2. Itu sama saja. Boleh dikali, boleh. 2 kali 3, 6 jadi 6 pangkat 2. Boleh juga seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4 kali 9. Dan hasilnya adalah 36. Nah, yang langkah cara yang kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah ini kita kali. 2 kali 3, 6. Jadi 6 pangkat, ya 6 pangkat 2. 6 kali 6. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6, 36. Nah, jadi proses seperti itu harus adik-adik pahami supaya pada saat dalam pengerjaan itu lebih paham. Oke, selanjutnya adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah dalam bentuk pangkatnya itu perkalian. Nah, tentunya jadi seperti ini. Jadi pangkat itu bisa kita kali. Nah, jadi M kali N itu adalah pangkat, berarti dia menjadi A pangkat M kali N. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, di mana contohnya di sini itu adalah contohnya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2 jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu bisa kita cari sendiri nilainya berapa. Contoh yang selanjutnya, misalnya dia dalam bentuk variabel. Dua A pangkat 3, B pangkat 7, C pangkat 2. Di sini pangkat 2. Nah, bagaimana penyederhanaannya? Jadi ketika dia ada dalam pangkat seperti ini, di sininya ada pangkat, pangkatnya itu langsung kita kali.
Nah, 2 kalau tidak ditulis seperti ini berarti pangkatnya itu 1. Ingat, kalau dia tidak ditulis pangkatnya itu berarti pangkatnya 1. Berarti 1 kali 2, 2. Jadi 2 pangkat 2. 3 kali 2, 6. Berarti A pangkat? Ya, A pangkat 6. B, 7 kali 2, 14. Berarti B pangkat? Ya. C, 2 pangkat 2 kali 2, 4. Berarti C pangkat? Ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 24, A pangkat 6, B pangkat 14, C pangkat 4. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk sederhananya. Lanjut, sifat yang ke-5. Sifat yang ke-5 di situ adalah A pangkat M per, sama seperti tadi, ya, itu bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat N dikurang M. Nah, bentuknya itu bisa berubah ketika dia dalam bentuk per seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh ya, kita rubah. A pangkat M itu sama saja bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat negatif M. Nah, jadi kalau dia positif seperti ini, itu bisa kita pangkatkan begini. Dia menjadi 1 per A pangkat M. Sebaliknya, kalau misalnya A pangkat negatif 1, negatif M, itu bisa menjadi 1 per A pangkat M. Dia jadi positif. Nah, dia bentuknya selalu berkebalikan. Nah, ini namanya kita pangkat itu bisa kita pangkat negatif, bisa rubah kita menjadi pangkat positif. Contoh, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Misalnya kita mau mempositifkan. Ini pangkatnya negatif. Kita positifkan, cukup kita buat seperti ini. Nah, sehingga ketika ada suatu pertanyaan, positifkanlah pangkat dari soal tersebut. Karena di sini pangkatnya itu negatif, cara mempositifkannya seperti ini. Menjadi 1 per A pangkat 3. Contoh lagi. 2 pangkat 3, A pangkat negatif 5, C pangkat 2, B pangkat negatif 3. Nah, cara mempositifkannya, misal kita disuruh menyederhanakan, disuruh mencari pangkatnya itu menjadi positif. Sedangkan dari soal ini, itu pangkatnya negatif. Nah, kita fokus sama yang pangkatnya negatif. Kalau yang pangkatnya positif, duluan kita tulis. 2 pangkat 3, C pangkat 2. 2 pangkat 3, C pangkat 2. Nah, yang negatif itu kita tulis di bawah dalam bentuk penyebut, yaitu A pangkat 5, B pangkat 3. Negatifnya mana? Dia akan berubah jadi positif ketika dia kita tulis di bawah menjadi penyebut. Nah, gampang bukan? Jadi seperti itu. Jadi, cara penyelesaiannya mempositifkan suatu pangkat itu cukup kita memahami sifat yang ini. Salah satu contohnya ini. Jadi seperti itu adik-adik dalam penjelasan beberapa sifat. Nah, sifat yang selanjutnya yang harus adik-adik pahami itu adalah yaitu sifat ke-6. Sifat ke-6 di sini A per B. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan dan ada pangkat yang ada di luar sini, maka cara pengoperasiannya itu adalah ya, A pangkat M per B pangkat N. Nah, ini M. Karena di sini adalah pangkatnya M.
Jadi dia pangkat M-nya itu langsung ke sini. Contoh 2/3 pangkat 2. Nah ini jadi 2 pangkat 2 per berapa? Ya, 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya berapa, Dek? 4. 3 pangkat 2 nilainya berapa? 9. Nah, betul jadi seperti itu. Sehingga kita peroleh itu ada 4/9. Nah, jadi seperti itu untuk salah satu contoh bentuk seperti ini. Selanjutnya, yang lebih sederhana, ketika kita menemukan pangkat 0, itu selalu nilainya adalah 1. A pangkat 0 nilainya 1. 2 pangkat 0 nilainya 1 juga. 7 pangkat 0 nilainya 1. Jadi 1000 pangkat 0 nilainya 1. Jadi berapapun angka yang pangkatnya 0 itu pasti nilainya nilainya 1. Jadi adik-adik jangan bingung ketika melihat pangkat 0 itu nilainya berapa. Jadi harus dirubah menjadi nilainya adalah 1. Nah, itu adalah sifat yang ke-7. Tetapi dengan syarat. Ini ada syaratnya. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya ini, A ini sama dengan 0, nah itu bisa adik-adik cari sendiri. Kenapa tidak diperbolehkan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang ke-8. Ya, sifat yang ke-8 seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah A pangkat yang negatif. M misalnya tadi. Nah, jadi 1 per A pangkat M. Jadi kalau dia mempositifkan, ini fungsinya adalah kita disuruh untuk mempositifkan. Seperti dengan syarat, jadi dia ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya itu bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu sifatnya. Jadi contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. 2 pangkat negatif 3 itu bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, itu adalah salah satu sifat dari bilangan berpangkat buat adik-adik sekalian. Cara penggunaannya, bilangan berpangkat itu tidak susah untuk kita selesaikan. Intinya di situ adalah kunci dalam penyelesaian. Pertama, kita harus paham, hafal sifat dari pangkat tersebut, yaitu ada kurang lebih ada 8. Nanti ada yang lain bisa dicari adik-adik sendiri sifat yang lain. Cara pengerjaannya buat saya sendiri, cara tekniknya adalah pertama harus dipahami cara penggunaannya itu seperti apa, dan cara memahaminya itu yaitu dengan banyak latihan soal. Oke, itu saja dalam penjelasan tentang perpangkatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk video selanjutnya kita akan membahas soal tentang perpangkatan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.